Pemerintah mempercepat cuti bersama libur Lebaran tahun ini. Cuti bersama Lebaran dari sebelumnya di tanggal 21 hingga 26 April maju mulai 19 April 2023 sebagai antisipasi penumpukan pemudik. Pemerintah memutuskan cuti bersama Lebaran 2023 maju 2 hari lebih awal mulai 19 April. Sebelumnya cuti bersama Lebaran ditetapkan 21 hingga 26 April 2023. Majunya cuti bersama Lebaran diputuskan dalam rapat terbatas di Istana yang dipimpin Presiden Joko Widodo Jumat kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut keinginan warga untuk mudik tinggi hingga perlu antisipasi untuk menghindari kepadatan. Dengan dimajukannya cuti bersama sejak 19 April, pemerintah berharap puncak arus mudik bisa terpecah. Tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sekali. Dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Ketetapan cuti bersama Idul Fitri 2023 diresmikan dengan surat keputusan bersama atau SKB Menteri yang baru, termasuk Menteri Agama, Menpan RB, dan Mendagri. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menyebut keputusan pemerintah mempercepat cuti bersama Lebaran tahun ini sudah tepat. Selain mempercepat cuti bersama, pemerintah juga bisa memaksimalkan mudik gratis untuk mengurai kemacetan dan kepadatan. Sebenarnya kalau memperbanyak mudik gratis itu juga salah satu cara juga kan. Artinya orang tidak bawa kendaraan pribadi, entah itu mobil maupun sepeda motor, terutama sepeda motor yang mereka beralih menggunakan kendaraan umum. Ya. Nah, banyak cara sebenarnya bisa dilakukan nantinya untuk merubah itu. Tapi tentunya kalau di masa mudik ini ya kita jangan berpikir seperti kondisi normal ya, karena kondisi jalannya juga tidak dirancang untuk kondisi mudik gitu loh. Kemenhub memprediksi potensi jumlah pemudik di libur Lebaran tahun ini berjumlah 123,8 juta orang pemudik. Transportasi darat masih menjadi moda favorit dan jalur utama para pemudik. 99,22 juta orang diperkirakan akan menggunakan transportasi darat. 8,33 juta orang diperkirakan mudik dengan moda transportasi laut, dan 6,19 juta orang akan mudik dengan moda transportasi udara. Sementara itu, sejumlah pemudik dengan transportasi umum memilih mudik lebih awal dengan alasan kenyamanan menghindari penumpukan penumpang. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Perhubungan memprediksi 123,8 juta orang akan mudik Lebaran tahun ini. Benarkah cuti bersama dipercepat dan dimajukan bisa mengurangi penumpukan pemudik? Kita bahas bersama Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Mas Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah sehat, semoga Mas Joko juga sehat selalu. Ya. Kalau bicara soal pertimbangan cuti bersama ini kan ada saat ratas terakhir kemarin di Istana ya, Mas Joko. Sebenarnya betul, apa Mbak, saja pertimbangan utamanya? Ya, yang pertama yang harus kita pahami dulu statement Bapak Presiden ketika akhir tahun lalu Mbak, bahwa Indonesia syukur alhamdulillah puji Tuhan Indonesia itu mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Kemudian dalam situasi itu juga kita berhasil menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita. Tentu dalam kondisi di mana sebentar lagi kita akan memasuki masa Idul Fitri, di mana itu ada fenomena tahunan mudik, dan sebagai catatan mudik ini sebenarnya bukan hanya fenomena yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, tetapi ini juga sudah menjadi satu tradisi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Maka dengan kondisi di mana kita sudah keluar dari pandemi, pertumbuhan ekonomi kita terjaga, maka diperkirakan akan ada peningkatan arus mudik yang cukup signifikan, dan analisis itu juga sejajar dengan apa yang disampaikan melalui survei Kemenhub 2023. Diperkirakan akan ada peningkatan
pergerakan orang selama Lebaran ini hampir sekitar 40-50% dibandingkan tahun lalu. Dan dalam kondisi ini maka Presiden kemarin dalam ratas melalui arahan kepada para menterinya itu mengambil sikap, mengambil keputusan agar libur mudik itu dimajukan. Jadi yang awalnya tanggal 20, yang awalnya itu tanggal 19 itu awalnya tanggal 21 ya. Itu dimajukan 19 dengan harapan selama 3 hari, selama waktu 3 hari sebelum hari H-3, masyarakat memiliki banyak waktu untuk bisa mengambil waktu-waktu sehingga tidak terjadi penumpukan pada saat arus mudik di tanggal 21. Karena jangankan arus mudik begitu Mbak, saat hari biasa saja weekend kalau kita perhatikan itu tol-tol yang keluar dari Jakarta itu mengalami kepadatan, apalagi bila itu terjadi pada saat mudik Lebaran, di saat masyarakat memiliki gairah semangat yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa untuk berkumpul dengan seluruh keluarganya. Ya. Semuanya ini sebenarnya dilakukan sekali lagi agar memberikan masyarakat waktu lebih lama untuk bisa melaksanakan mudik, sehingga kita berharap mudik pada tahun ini bukan hanya aman, selamat, nyaman, lancar dan sehat, tetapi juga mudik tahun ini bisa betul-betul memberikan kesan bagi masyarakat, begitu Mbak. Nah, berikutnya adalah setuju kalau misalnya untuk memecah waktu agar tidak menumpuk di hari Jumat ya 21 April itu sehari sebelum Idul Fitri. Nah, tapi bagaimana antisipasinya agar pelayanan juga kinerja ini bisa maksimal? Tidak ada kekhawatiran bahwa kinerjanya tidak akan maksimal karena cutinya ini diperpanjang, terutama untuk pelayanan masyarakat. Mas Joko. Iya, sekali lagi Mbak, sebenarnya untuk cuti itu memang sebenarnya menjadi hak dari masyarakat, tetapi yang harus dipahami ada 2 aspek Mbak. Selain aspek masyarakat, bahwa kita ingin memberikan kenyamanan, tujuan dari Bapak Presiden adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, tetapi dengan panjangnya cuti ini jangan lupa bahwa beberapa pihak juga memperkirakan ini akan menjadi puncak pemulihan ekonomi kita pasca pandemi COVID-19. Karena bagaimanapun kalau tahun lalu perputaran uang itu diperkirakan hampir sekitar mendekati 42 triliun, tetapi dalam tahun ini dengan mobilitas yang semakin banyak, dengan waktu cuti yang lebih panjang, maka pertumbuhan ekonomi, produktivitas daerah itu diharapkan akan semakin lebih tumbuh begitu Mbak dalam momentum mudik Lebaran tahun 2023 ini. Tapi untuk ASN misalnya yang bekerja di sektor pelayanan publik atau kinerja yang berdampingan langsung dengan masyarakat, bisa dipastikan bahwa sebelum cuti bersama ini kinerjanya tidak terganggu begitu, Mas Joko? Dipastikan Mbak, karena memang sistem juga sudah berjalan, pengawasan juga berjalan, tetapi yang biasanya dilakukan dan selalu itu menjadi tahunan sebelum kita pandemi adalah tanggal masuk itu tanggal 26 itu biasanya irjen-irjen dari kementerian, lembaga itu akan melakukan pengecekan langsung sehingga pada tanggal 26 itu pelayanan masyarakat itu sudah kembali normal seperti sedia kalanya. Begitu Mbak. Termasuk tadi kan 26 April dipastikan sudah berjalan kembali begitu pelayanan. Termasuk juga sebelum 19 April. Jadi tidak ada yang ngambil cuti terlebih dahulu begitu sebelum cuti bersama untuk ASN khususnya. Ya, arahannya memang seperti itu Mbak. Bahwa sebelum tanggal 19 April seluruh ASN itu di sektor-sektor formal terutama aparatur sipil negara itu akan tetap melaksanakan operasional kerja seperti biasa, pelayanan kepada masyarakat akan berjalan seperti biasa, dan kami sendiri di kantor staf Presiden atas arahan Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko diminta untuk bersama-sama juga mengawal keputusan Bapak Presiden ini sehingga keputusan dari Bapak Presiden ini tidak mengganggu efektivitas dan juga tidak mengganggu kinerja dari aparatur sipil negara. Lebaran tetap kita laksanakan dengan aman dan berkesan, tetapi pelayanan tetap berjalan seperti sedia kala. Demikian Mbak. Dan koordinasi antar kementerian lembaga dan pihak-pihak terkait seperti apa Mas Joko sejauh ini untuk memastikan sarana prasarana mudiknya juga harus siap ya untuk apalagi lonjakan pemudiknya sampai 2 kali lipat di tahun ini? Iya,
tentu kerjasama mudik ini sebenarnya ini adalah tradisi setiap tahun, kerjasama antar kementerian dan lembaga, baik dari kepolisian, kemudian Kementerian Perhubungan, kementerian lain yang memang secara langsung turun ke lapangan itu terus dilakukan sudah dari beberapa minggu yang lalu, begitu Mbak, koordinasi di lapangan untuk memastikan bahwa sekali lagi mudik Lebaran yang memang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia, di mana disinilah sebenarnya momen di keluarga-keluarga Indonesia itu akan berkumpul secara langsung, melepaskan kerinduan, harus betul-betul bisa dijamin keamanan, kelancarannya dan membuat berkesan. Misalnya beberapa yang diantisipasi bahkan sampai hal-hal teknis, kemarin Bapak Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran terkait hal-hal yang sangat kecil, misalnya kapasitas rest area, bagaimana perhitungan arus balik di tol Cipali, di mana KM 66 ada berapa jalur, setelah KM 66 ada berapa jalur, itu semua betul-betul dihitung, dibahas. Sekali lagi tujuannya hanya satu, Bapak Presiden menginginkan agar seluruh masyarakat bisa melaksanakan mudik Lebaran tahun 2023 ini dengan aman, sehat, lancar, dan betul-betul memberikan kesan dan akhirnya bisa melepaskan rindu dengan keluarga untuk bisa lebih produktif di tahun-tahun berikutnya. Begitu, Mbak. Terakhir singkatannya Mas Joko, ini kan kita tahu kabar baiknya adalah setelah pembatasan beberapa tahun terakhir karena pandemi, saat ini transisi pandemi ke endemi tentu euforianya akan berbeda. Nah, antisipasi detailnya seperti apa agar ya kita masih bisa menjaga kondisi ini sampai ke endemi? Ya, kita kemarin dari Kementerian Kesehatan itu juga tetap mengingatkan kepada seluruh para pemudik bahwa kita tetap menjaga stamina, menjaga protokol-protokol kesehatan, tetap dalam kendaraan umum begitu, masker di dalam kendaraan umum, masker tetap digunakan sebagai antisipasi, dan juga beberapa himbauan kepada masyarakat, edukasi masyarakat untuk menjaga momen protokol momen pandemi menuju endemi ini betul-betul kita jaga begitu, Mbak. Jadi terus seluruh kementerian, terutamanya kementerian teknis terkait itu sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan agar mudik 2023 ini menjadi betul-betul lancar begitu. Ya, ini doa kita bersama agar mudik tahun ini aman, nyaman, selamat, berkesan gitu untuk semua pihak yang melaksanakan mudik Lebaran 2023. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Yohanes. Terima kasih, Mbak Friska. Selamat malam. Selamat malam, tenaga ahli utama KSP telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.